Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 452190035 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai bank syariah dalam mata kuliah saya, Manajemen Perbankan. Adapun submateri dalam pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama yaitu sejarah bank syariah, yang kedua pengertian bank syariah, yang ketiga jenis-jenis perbankan syariah, yang keempat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, dan yang terakhir ada produk dan jasa perbankan syariah. Yang pertama yaitu sejarah bank syariah. Tahun 1940-an merupakan awal kegiatan bank syariah, di mana pada saat ini gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil mulai tercetus di negara Malaysia dan Pakistan. Perkembangan selanjutnya di era 1970-an, di mana usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke negara-negara Arab seperti Pakistan, Iran, dan Sudan. Lalu, pada tahun 1990-an, bank syariah mulai masuk di Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, di mana pada saat itu Majelis Ulama Indonesia, ICMI, dan beberapa pengusaha muslim mulai memprakarsai pendirian bank syariah di Indonesia. Lalu, sebagai hasil kerja tim tersebut, pada tanggal 1 November 1991, PT Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Lalu selanjutnya, melanjutkan hal tersebut pada tahun 2007, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Mega Syariah mulai berdiri sebagai bank Islam. Dan hingga saat ini, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sudah mencapai 10 hingga 15% per tahun. Poin yang kedua yaitu pengertian bank syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata bermuamalah secara Islam. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu jenis-jenis perbankan syariah. Perbankan syariah terbagi menjadi 3 jenis. Ada bank umum syariah, yang kedua ada bank pembiayaan rakyat syariah, dan unit usaha syariah. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah atau BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah. Yang kedua ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Ini merupakan kebalikan dari Bank Umum Syariah, di mana BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya seperti BPRS Harta Insan Karima atau HIK dan BPRS As-Salam. Yang ketiga ada Unit Usaha Syariah atau UUS, yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Contohnya seperti Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, dan Bank Permata Syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas bank syariah. Aktivitas bank syariah meliputi kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang menyalurkan pembiayaan serta jasa lainnya berdasarkan akad syariah.
Selanjutnya, ada fungsi dari bank syariah, di mana terdapat 4 fungsi bank syariah. Yang pertama ada fungsi manajemen investasi bank syariah yang bertindak sebagai pelaksana pelaksana MI bagi pihak lain. Yang kedua, ada fungsi investasi di mana bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha. Yang ketiga, ada fungsi jasa keuangan di mana bank syariah dapat memberikan layanan berdasarkan fee pada sebuah kontrak. Dan yang terakhir ada fungsi kegiatan sosial di mana bank syariah memiliki fungsi sosial seperti peminjaman kebaikan, zakat, ataupun pemberian dana sosial dan bantuan sosial lainnya. Selanjutnya, poin keempat yaitu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Pertama, bank syariah berinvestasi pada usaha-usaha yang halal, sedangkan bank konvensional lebih berinvestasi pada keuntungan yang bebas nilai. Yang kedua yaitu pertumbuhan dana yang disimpan, di mana untuk bank syariah sendiri, pertumbuhan dananya menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Sedangkan untuk bank konvensional, uang akan bertumbuh dengan adanya pemberian bunga yang didapat dari pengelolaan dari pihak bank. Perbedaan ketiga yaitu berdasarkan orientasinya, di mana bank syariah berorientasi pada profit dan falah, sedangkan bank konvensional lebih berorientasi pada profit saja. Perbedaan keempat yaitu pola hubungan dengan nasabah, di mana bank syariah menetapkan pola hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional menetapkan hubungan debitur dan kreditur. Perbedaan kelima yaitu berdasarkan dewan pengawas, di mana untuk bank syariah struktur kepengawasannya lebih kompleks, di mana bank syariah diawasi oleh Dewan Komisaris Bank, Dewan Pengawas Syariah, hingga Dewan Syariah Nasional. Sedangkan untuk bank konvensional tidak terdapat dewan yang sejenis, di mana struktur pengawasnya hanya dijabat oleh Dewan Komisarisnya saja. Nah, poin yang terakhir adalah produk dan jasa perbankan. Produk dan jasa perbankan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sebagai penyaluran dana, sebagai pemberian jasa, dan penghimpun dana. Nah, sebagai penyaluran dana, produk dan jasa perbankan terbagi menjadi 2, yaitu ada prinsip jual beli yang berupa mudharabah dan istisna dan salam, dan untuk prinsip hasil bagi hasil ada mudharabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu sebagai pemberian jasa, di mana produknya berupa syarf, wakalah, hiwalah, ran, qadr, dan al-kafalah. Dan yang terakhir sebagai penghimpun dana, di mana produk bank syariah terbagi menjadi 2, yaitu ada prinsip wadiyah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiyah sendiri ada 2, yaitu berupa produk giro syariah dan tabungan syariah. Giro syariah merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliet giro, adapun sarana pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada tabungan syariah yang merupakan simpanan yang berdasarkan akad, wadiyah, mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan untuk prinsip mudharabah terdapat produk berupa deposito syariah yang merupakan produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan ditunjukkan bagi nasabah, perorangan, serta perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.